Latihan soal dan pembahasan CPNS 2023 TWK SKD. 1. Peraturan yang dianggap suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, E. Norma hukum. Pembahasan jawaban B. Norma kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. 2. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Pembahasan jawaban C. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki, di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya. Jadi pusat tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. 3. Secara harfiah Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. Dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, E. Falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Pembahasan jawaban B. Secara harfiah Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. 4. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbei Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, E. Falsafah hidup Pancasila. Pembahasan jawaban C. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbei Kosakai atau BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Pembahasan jawaban E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila kelima. Silakan baca di ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003. 6. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Pembahasan jawaban C. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Jonder Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. 7. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi, C. Sidang Kabinet RIS, D. Kraton Kadria Pontianak, E. Konferensi Meja Bundar. Pembahasan jawaban C. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. 8. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum Restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang atau Medstat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. berdasarkan pemerintah, B. berdasarkan hukum, C. mengacu pada kebutuhan, D. merujuk pada kepentingan,
Menuruti keinginan penguasa. Pembahasan jawaban B. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau restat, tidak berdasarkan atau kekuasaan belaka atau mestat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. 9. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal ... Undang-Undang Dasar 1945 A 2 B 3 C 1 D 5 E 4. Pembahasan jawaban C. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. 10. Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seorang atas orang lain. Pemahaman itu merupakan intisari dari A. Teori perjanjian, B. Teori pemerintahan, C. Teori politik, D. Teori yuridis, E. Teori kekuasaan. Pembahasan jawaban E. Teori kekuasaan yang bersifat fisik, yaitu yang kuatlah yang berkuasa atau ajaran yang dianut oleh Machiavelli.